Halo, malam. Halo, malam semuanya. Suaranya hilang lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau hilang. Kayaknya emang diganggu ini. Jadi nggak ada suaranya. Tapi nggak apa-apa. Halo? Ya loh, Oh, ini Ska. Apa ya kabar? baik. Pak Erik Baik, gimana kabarnya? baik, baik. Alhamdulillah. Lu dengar gak background di belakang? Di belakang gua. Ya, dengar. Kegedean atau kekecilan? Pasti nggak kegedean. Pas. Sedang kak. Good. Oh, sedang good. Oke. Jadi bisa perkenalin nama lu siapa? Lu tinggal di daerah mana? Gitu dulu aja. Iya, nama gue Yuniska, biasa dipanggil Yuka. Gue tinggal di daerah Soda Sorry, dari mana? di Cipulir, Sodarma. Terus lu punya pengalaman apa nih? Kalau pengalaman sih, eh, khususnya di rumah gue itu lebih banyak makhluk yang menyerupain. Cuman Pak, Oh gitu. soalnya dulu ada gudang di dekat air juga, sepi juga. Maksudnya kamarnya ada beberapa, cuman yang penting cuma beberapa gitu. Terus Juga apa namanya, di daerah, bukan cuma di rumah gua doang, itu tetangga tetangga itu dulu ada rumah yang serem juga. Jadi mungkin kayak ke bawah. Nah, di apa namanya, di dekat rumah gue itu, di depannya itu emang ada kuburan, banyak kuburan kuburan, TPU atau kuburan kuburan, iya TPU. TPU gitu. Kayaknya gue tahu itu di mana. Emang dulu terkenal juga sih, iya tahu. Hmm. Terus Kalau di rumah gue sih kak, nyambung sama ceritanya Nino yang kemarin. hmm. Iya benar, itu yang Nino ceritain, apa namanya, suka nyerupain gitu. Misalkan nih, kita dari mana, kita di kamar, terus keluar kamar nih. Pas keluar kamar, kita ke depan. Nah, di depan itu, misalkan kita kan nemuin siapa nih, waktu itu sih nenek gue ada di depan. Pas gue ke depan, oh ada nenek gue nih lagi duduk. Jadi nih pas gue masuk ke dalam, di kamar padahal lagi tidur. Seru banget. Tuh sukanya kayak gitu. Bajunya sama persis. Sama persis. Cuman kan kayak tadi baru ke depan, masih tiba-tiba udah tidur gitu di dalam. Yang bener yang mana? Cuman karena gue nggak terlalu peduli, dan gue langsung masuk ke dalam aja gitu. Terus waktu itu aja bulan lagi pas, oh ini yang tahun baru gue pernah. Jadi tuh dulu kan saudara-saudara gue kan pada ngumpul. Hmm.
pas ada ngumpul, jadi gue nggak tidur di kamar, gue kayak tidur di ruang TV itu bareng-bareng sama saudara-saudara gue tuh. Ada lumayan deh, ada 8 orangan gitu. Terus apa namanya, sekitar jam berapa karena tahun baru itu, sekitar jam itu gue tiduran sekitar jam 2 jam 3 gue kebangun. Pas gue kebangun, gue ngecek nih, gue ke kamar gue nih. Pas ke kamar gue, jadi tuh kamar gue kayak gini Kak, ada apa namanya, ada apa sih ini, jendela jendela gitu. Ini kamar gue ada jendela gini, jendela. Nah tuh, Sumpah nah spooky jendela banget. kayak gini. Nah terus kalau misalkan gue gue tidur di tengah nih, ruang tengah. Gue tiba-tiba masuk ke dalam nih karena kebangun, kok gue sendiri nih tidurnya nih, saudara-saudara gue kemana. Pas gue ke kamar itu sekitar jam 2 jam 3 gue ngeliat kok jendela kamar buka, jendela kamar gue buka. Udah dong, kok jam segini ada yang buka jendela. Gue langsung manjat tuh, lihat ngelongok keluar. Jadi tuh pas gue keluar, gue kiri ada akuarium gede. Nah di sebelah kiri, di sebelahnya itu ada bangku. Jadi bangkunya bangku panjang. Yeah. Rada rusak, rada reot gitu. Apa namanya, ditaruh di depan sama kakek gue tuh. Nah, terus gue ngeliat tuh ada kaki lagi ngoncang-ngoncang kaki gitu, kakinya doang. Kirain gue saudara gue teriakin, gue isengin, gue teriakin gini, lu buka jendela gue kagak tahu waktu, bilang gitu. Gue tahu itu gue, karena gue mikir itu saudara gue. Terus juga orangnya nggak kelihatan karena ketutupan akuarium itu kan Kak, ketutupan akuarium. Gue cuma ngelihat kakinya yang lagi uncang-uncang kaki kayak gitu. Gue cuma teriakin gitu doang. Gue lagi ngomong sama lu kok gue malah ngediemin gitu kan. Udah nih gue tutup nih jendelanya nih, gue bilang kayak gitu. Udah tuh, tapi tetap gue nggak tutup sih, gue buka gitu jendelanya. Udah nih, keluar gue dari kamar, terus tiba-tiba pas gue ke ruang tengah lagi, kok saudara gue pada nggak ada. Jadi tuh rumah gue itu apa namanya, dari ruang TV tengah itu ada pintu buat ke belakang. Jadi belakang itu ada tangga buat ke atas. Itu ada kamar lagi. Nah, karena gue nggak terlalu peduli, udah nih gue diem aja nih. Kok tiba-tiba ada suara rame gitu kan, teriak-teriakan, bercanda-bercanda. Udah tuh, wah pada di atas nih gitu. Pas gue ke atas, gue ngeliat saudara gue yang di bawah nih. Gue langsung, tadi gue ngeliat lu di bawah, sumpah gue bilang gitu. Apaan sih, orang gue dari tadi di sini, ngapain gue ke bawah, ke depan lagi, kayak orang iseng aja. Gue tahu dia penakut, gue juga mikir, ya sih dia penakut. Kok kalau misalkan emang dia penakut, ngapain gitu di depan gitu sendiri kan, jam-jam segitu lagi kan. Ya udah tuh, sumpah nih, kalau lu nggak percaya, ayo sama gue. Jadi tuh gue sama sama saudara-saudara gue, ayo ikut gue ke depan. Udah tuh, ke depan lah nih. Tuh gue lihat lu tadi di situ, apa namanya, lagi duduk di situ. Mana, nggak ada. No, ada buktinya, jendelanya kebuka. Itu tadi gue pas jendela emang sengaja dong gue nggak tutup. Tuh lihat jendelanya kebuka. Itu gue udah nongol ke situ tadi. Ada yang duduk di sini. Karena ketutupan akuarium, gue ngelihat mukanya untungnya. Jadi cuma ngelihat kakinya doang. Iya, kakinya doang. Lagi nguncang-nguncang kaki kayak iseng gitu kan. Soalnya kalau orang nguncang-nguncang kaki kan itu bangku kan udah kayak rada reot gitu. Kayak rada bunyi ngek-ngek gitu. Ya karena gue mikir saudara gue, ya udah gue pas sumpah gue bener-bener ngeliat lu. Udah pada ketakutan tuh. Udah akhirnya ke kamar buat nutup ini apa namanya? Jendela. Buat nutup jendela. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue pernah, jadi di rumah gue itu kan apa namanya, di paling pojok itu ada garasi.
Nah, garasinya itu ada Dari kamar pintu juga. depan. Dari mananya? Dari pintu depan, iya dari pintu depan itu, ini kan lebar Kak. Pas lebar itu di paling pojok itu garasi. Nah, kalau di garasi itu masuk ke dalam garasi itu masih ada kamar. Nah, kalau misalkan dari yang tengah ini nih pintu apa namanya dari ruang utama, terus apa namanya ruang tamu, habis ruang tamu itu ruang TV. Nah, dari ruang TV itu kita bisa buat ke kamar mandi, lewatin kamar dua dulu nih, kamar dua di sebelah sini kamar di depan kamar dua gue ini ada kamar lagi. Jadi 3 kamar, paling pojok kamar mandi. Oke. Nah, nah terus paling pojok pojok sebelah sana itu buat ke belakang, pintu ke belakang buat menuju ke dulu gudang sama tangga. Tangga buat kemana? Dapur, tangga buat ke atas. Jadi kan di atas itu ada kamar 2, ada yang nempatin juga. Dulu tuh kamar nenek gue di situ di atas. Karena nenek gue banyak gitu anaknya. Jadi kamarnya banyak. Nah, jadi ceritanya waktu itu gue berdua doang nih sama adik gue. Pas di berdua doang sama adik gue di ruang TV nih nonton. Gue kan suka iseng nakut-nakutin adik gue gitu kan. Udah kita duduk aja nih. Sorry tiba-tiba. Halo? Iya, Tiba-tiba putus. iya kok gue lagi ngomong kok tiba-tiba gitu. Gue merinding sendiri di rumah. Bentar. Iya. Gue panik sendiri. Nah, bentar. Mana? Lanjut. Lanjut ya Kak. Apa namanya? Tadi sampai mana? Tadi sampai kamar mandi. Gue berdua sama adik gue tuh. Enggak, masih di sana. Tadi iya, gue terakhir potong di kamar mandi dia. Ada di kamar mandi di bawah, terus ada di belakang itu ada tangga. Tangga buat ke atas tempat nenek lu. Udah, karena di atas ada kamar 2. Udah gitu doang sampai situ. Iya. Ceritanya itu gue lagi sendiri tuh, nenek kakek gue lagi nginap. Nah, nyokap sama bokap gue tuh lagi kondangan, jadi gue berdua doang sama adik gue. Gue ngajak adik gue nih, kan gue kan suka nakut-takutin. Terus gue udah sini nonton inian aja, nonton TV di ruang tengah. Nah, jadi tuh apa namanya, pintu di rumah gue itu kan yang menuju ke belakang buat dibuka tuh suka rada susah kalau udah ditutup gitu kan. Terus ceritanya gue nonton deh tuh sama adik gue. Gue nonton nih TV. Nah, di sebelah sini kan bangku-bangku. Nah, di bangku-bangku paling pojok kan itu apa namanya, pintu. Pas gue nonton TV kan, awas aja lu, biarin lu. Karena adik gue nggak bisa diem, gue suka ngeledekin. Biarin aja lu, nanti ada siapa gitu di pojokan gitu. Gue suka iseng. Nah, pas lagi nonton segala macem, apa namanya, tiba-tiba kayak tekrek, ngek.
pintunya kebuka, tapi kayak pelan-pelan gitu Kak, kayak ngintip. Gue sama adek gue cuman, siap, ini paling angin, gue bilang gitu kan, paling angin. Gue bilang gitu sama adek gue, atau ini kali kakak sepupu gue udah pulang, kan kakak sepupu gue tidurnya di atas. Kakak sepupu dia pulang kali, udah pulang, emang udah di atas, gue bilang gitu kan. Terus adek gue langsung refleks, kan dari tadi kita berdua doang, kata dia gitu. Emang iya ya, gue bilang, emang iya ya. Terus juga kan lu tahu sendiri, itu pintu kalau udah dibuka susah. Akhirnya gue kabur ngibrit ke depan. Gue ngibrit ke depan, pas gue ngecek, iya motor kan emang kalau emang ada kakak sepupu gue itu ada motornya dong. Ada bunyi Itu suara motor datang kalau bener gak? iya, nggak iya bener. Tapi nggak ada motor sama sekali, bener-bener rumah gue kosong. Cuman ada gue doang gitu, gue sama adek gue gitu. Nah, nggak lama kemudian nyokap bokap gue pulang, nanya, kenapa berdua? Kok di depan tumben? Kok nggak di dalam nonton atau ngapain gitu? Gue sih biasa aja. Adek gue tuh yang, tadi ada yang buka pintu belakang, ketik gitu. Pintu belakang. Emang bener? Iya. Paling ada ini kali tuh, ada apa namanya, yang di atas turun kali. Yang di atas turun siapa? Kok jadi horor gitu kan? Enggak, emang belum pada pulang gitu. Enggak, orang nggak ada orang. Udah tuh, dari situ. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu, kayak keluarga gue juga kayak, ya udah nggak usah ditelusurin gitu, bodo amatin aja, karena emang udah tahu dan udah paham juga. Karena dulu tuh kata apa namanya, kata yang tinggal di rumah sini tuh sebelum gue lahir pernah ada pohon mangga gitu di depan rumah gue. Jadi di halaman rumah gue tuh ada pohon mangga gede banget itu, dan yang nimpatin itu di Belanda katanya. Tuh, iya. Nah, tapi sekarang udah nggak ada. Pohon-pohon tuh udah bener-bener nggak ada kan. Nah, itu tuh cerita selanjutnya. Ceritanya tuh yang kan gue yang kamar 2 ini, kamar depannya itu yang nempatin kamar ketiga yang di seberang kamar gue tuh yang nempatin kakak sepupu. Dia lebih gede kamarnya daripada kamar lu? Atau sama ukurannya? Iya, lebar. Lebih lebar. Nah, ceritanya dia kan ini kan jatuhnya rumah nenek. Dia abis nginep di rumah orang tuanya. Nah, ceritanya dia nginep nih, dia tidur nih setelah beberapa hari kosong kamarnya. Udah tuh sekitar jam berapa ya? Sekitar jam berapa gitu. Dia langsung ngedok kamar gue. Iska. Aduh, itu jam 2, jam 3-an deh pokoknya kalau kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Kenapa nih? Terus buka. Dia nggak berani cerita pas malam-malam itu. Udah tidur aja. Besok gue ceritain, kata dia gitu. Dia biasanya tuh nggak pernah kayak gitu. Mau dia digangguin kayak gimana, pasti dia tetap tidur dan dibodo amatin sama dia biasanya. Mungkin kayaknya parah nih, gue mikir gitu. Kayaknya parah nih diganggunya nih. Dan nih, besokannya gue cerita, kenapa lu semalam? Dia juga heboh tuh cerita ke keluarga, ke nenek gue, rame tuh pas besokannya kan. Itu semalam jadi tuh dia kamar di kamarnya dia tuh ada jendela buat menuju ke belakang kan. Karena dia di depan gue tuh ada jendela menuju ke belakang dan gudang. Iya, itu kayak ada sosok hitam ngeliatin gue dong, kata dia gitu. Udah dong, gue ngelirik ke jendela gue, mata gue emang iseng banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba ngelirik gitu ke jendela. Ada sosok hitam. Udah dong, gue tidur deh tuh. Lu tahu, gue tidur tiba-tiba di kuping gue tuh ada nyetel suara dangdut gede banget. Gila nggak lu? Gue kata dia gitu. Anjir, kenapa lagu dangdut yang disetelin? Gak asik banget. Gue bilang gitu kan. Seriusan, demi Allah, kata dia. Demi Allah, gue cuman takut isengnya tuh makin parah. Masalahnya di kuping gue bener-bener di volume gede gimana sih. Iya, dan di waktu yang gak tepat juga kan. Iya, jam-jam itu. Dan dia mikir, gue lupa kali ini gue bersihin. Kan dia baru pulang. Dan dia juga waktu itu pernah kan
bawa temennya ke situ, cewek. Temennya tuh bisa ngeliat. Kata temennya gini, kok rumah lu gini banget ya gitu. Tiba-tiba gue kaget, kok temen lu bisa cerita kayak gitu. Nggak tahu. Dia baru pertama kali bawa temennya. Biasanya tuh di depan doang gitu kan. Gue bawa ke temen gue ke dalam. Pas di dalam, pasti lu kalau tidur sering kayak ngerasa ada yang ngeliatin ya gitu. Kok lu tahu? Iya, jangankan malam. Pokoknya abis maghrib ke atas deh. Itu udah ada yang kayak udah ada yang mantau gitu dari belakang, dari jendelanya dia. Iya. Gudang itu. Jangan bilang belakang jendela situ, iya itu gudang. Dan gudang menuju ke atas, dan di depan gudang itu ada mesin air. Itu yang bikin serem. Itu emang makhluknya makhluk yang di mesin air itu ya emang sosok hitam kata temennya temen kakak sepupu gue gitu. Aduh, gue bilang ya udah sih, karena gue udah nggak usah dihirauin deh, kita yang tinggal di sini gitu kan. Dia baru pertama kali ngerasain dan baru ngeliat. Kalau kita mah disengin biasanya udah biasa aja udah gitu kan. Enggak, cuman ini tumben banget. Kok bisa sampai kayak ngeberanin diri kayak gitu. Biasanya kata saudara gue tuh, biasanya gue cuman kayak kayak ngerasain ngeliatin doang. Tapi pas gue liatin ternyata ada. Tiba-tiba, kok apa itu langsung? Apa itu? Dan gue bodo amatin, gue tidur, malah gue diisenginnya kayak gitu. Kata dia gitu, didengerin lagu kayak gitu kan. Lagu dangdut. Nah, kalau itu kayak itu kan iseng banget dong. Nah, udah kalau udah abis cerita kayak gitu, cuman sekali doang cerita. Selebihnya udah kayak nggak ada apa-apa kan. Kalau keluarga gue tuh di sini kayak gitu. Asal tahu gitu lah ya. Intinya asal tahu iya, gitu. Kayak ya udah, karena emang udah tahu. Ya kan emang udah tahu dari dulu gimana itu rumah, kata dia gitu. Masalahnya kalau misalkan kayak waktu itu aja, saudara gue nginep. Jangankan saudara gue Nino pernah nginep di rumah gue. Oh, Nino pernah? Di kamar gue dia pernah nginep nih di sini. Nino, Nurul pernah. Terus tiba-tiba, ya pokoknya sekitar jam 2 jam 3, tiba-tiba ada suara dok gitu. Kayak apa sih namanya? Dari bukan dalam kayak rumah atau dari luar rumah? Dari jendela itu? Dari luar. Jadi itu di luar gue itu kayak ada bak. Kalau suka nyuci, ada bak gitu. Baknya tuh dibedirin begini tuh, cuma disandarin kayak gitu doang kan. Oh iya. Bulat kan, bulat itu kan. Bak plastik gitu kan. Iya, bak plastik. Kayak ada yang dok apa. Biasa itu tukang nasi goreng, gue bilang gitu. Gue suka ngeledekin kayak gitu. Biasa itu mah. Karena sebelum lu juga saudara gue yang di sini tuh digituin terus. Kayak, bunyi apaan tuh? Pernah gue tidur berdua adek gue aja, gue sering kayak digituin. Gue ngelirik ke jendela dong. Gue buka hordeng dikit. Cuman kayak ngintip doang. Kayak ada orang nyapu. Ngapain orang nyapu jam 2 malam gitu kan? Orang nyapu, bayangan doang gitu. Kayak nyapunya tapi ngenain itu. Nyapunya ngenain bak itu. Oh. Iya. Tapi gue ngeles ke saudara gue. Itu paling iseng tuh tikus. Ngejedotin ke bak gitu kan. Udah tuh. Pokoknya jam 2 jam 3. Pokoknya tuh keseringan tuh jam-jam segitu. Nah, waktu itu aja gue saudara-saudara kakek nenek gue pada nginep, otomatis gue tidur sendiri di kamar. Adik gue nggak mau tidur sama gue tuh. Udah gue mau nggak ada orang di rumah. Jadi dia tidurnya sama bokap gue. Itu di kamar pojok yang gue bilang di garasi. Itu kan masuknya pojok kan. Nah, gue tidur di dekat kamar mandi, jadi dari ujung ke ujung deh tuh. Terus nyokap gue juga bilang, kamu yakin tidur sendiri? Yakin lah, ngapain sih? Sampai bilang gitu. Iya,
biasanya emang bodo amat, nggak tahu bakalan ada apa kan, gue juga nggak tahu kak. Yakin kok, udah tuh biasanya kan nih pegang HP mama ada pulsanya, kalau kenapa-napa telepon, tiba-tiba kayak gitu. Feeling malu udah gak enak itu berarti. Iya, apaan sih nggak jelas bilang gitu kan, orang ada telepon ada HP sendiri, HP kamu paling nggak ada pulsa kata dia gitu kan. Udah tuh udah lah nggak mau terlalu hirauin, kira gue tidur, tiba-tiba jam 3 kebangun deh tuh. Gue nggak ngedengerin apa-apa jam 3 itu, gue cuman kayak kebangun gitu doang, kayak mendusin, cuman nengok-nengok gitu doang. Pas mau tidur lagi, tiba-tiba ada yang nangis, tiba-tiba gue diketawain. Ketawainnya kayak jauh atau dekat? Kayak terbang gitu. Kayak gue ngedengerin sambil kayak apa namanya, ngebayangin, wah ini suara apaan nih, bilang suaranya kayak gini, kayak suara kuntilanak tapi sambil terbang ketawanya. Tapi bukan kayak kuntilanak, bukan kayak kuntilanak biasa kan? Biasa yang lu denger itu bukan kayak gitu kan? Enggak, bukan. Kayaknya tuh kuntilanak lagi ngeledekin orang. Oh. Soalnya pokoknya kan gue langsung kayak ngedengerin dari tembok sini, langsung ngedengerin gitu suara kuntilanak, tapi kok ada yang lari juga. Jadi tuh kayaknya kuntilanaknya lagi apa namanya, lagi iseng sama yang lagi jalan ini. Soalnya gue dengerin di sini masih ada tuh suaranya, suara kuntilanak masih ada, kuntilanak kayak terbang, terus ada anak-anak yang pada lari ketakutan gitu. Itu jam berapa? Itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Gue pengen iseng buka jendela gitu kan, ntar gue yang disamperin, males. Gue lagi sendiri gitu kan, udah tuh gue mau tidur, ntar tiba-tiba gue ditemenin, gue males juga dong. Kira udah nih HP-nya berguna, ada nih HP nyokap gue berguna, akhirnya gue telepon, udah tidur di sini aja dah, nggak usah di sono, tidur, maksudnya nemenin tidur aja nih di sini. Terus gue juga nggak males juga cerita kan, gue habis diketawain dengar suara kayak gitu. Ya udah, nyokap gue nyamperin, kenapa? Nggak apa-apa, iseng nggak bisa tidur, gue bilangnya kayak gitu ke nyokap gue. Oh yakin nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tadi ada kecoa nggak bisa tidur, jadinya gue cuma speak gitu doang, padahal mah gue diketawain. Tapi paginya cerita? Iya cerita, iya semalam nggak tahu tuh tiba-tiba ada yang ngetawain nggak jelas, gue bilang gitu, tawain, pantesan mama cuman kayak ngerasa nih kayaknya ada yang gak enak nih, nyokap gue bilang gitu. Ya udah nih pegang aja nih, cuman dia nggak bilang ke gue, cuman kayak nih tuh pegang HP, dia cuman ngerasain doang dan gak bilang ke gue, makanya dia ngasih HP ke gue gitu. Karena nyokap gue cuman bisa ngerasain gitu doang. Nah ada lagi, jadi waktu itu di rumah gue yang ini, tahun berapa ya, kan kakek gue udah meninggal tuh. Terus apa namanya, yang tinggal di atas, kakak sepupu gue baru nikah, apa udah, kan dia nikah di kampung lah, tinggal di sini nih pas anaknya udah umur berapa ya, tahun apa 2 tahun. Nah anaknya itu pokoknya setiap maghrib nangis kejer sampai kayak teriak-teriakan gitu. Pokoknya abis maghrib selalu kayak gitu. Tapi lepas dari maghrib bisa kayak biasa aja, kayak nggak kenapa-napa. Cuman pas hari pertama kayak gitu, orang tuanya mah biasa aja kan. Besokannya abis maghrib, pokoknya pas maghrib itu kayak digangguin apa gimana, gue nggak tahu kan. Nangis lagi, teriak-teriakan, wah anak kecil setahun gitu kan. Udah tuh sampai 3 hari 4 hari, akhirnya apa namanya, ke rumah saudara gue tuh di Ciputat buat nih coba nih lihat nih anak kenapa setiap maghrib teriak-teriak nangis kejer kayak digangguin. Udah tuh diobatin lah segala macam. Pak nih ada yang suka sama anak kecil ini. Posisinya di depan rumah gue itu ada pohon, kayak modelan pohon beringin gitu. Ada pohon beringin. Nah, dari situ tuh ketempelannya. Oh, dari pohon beringin itu? Ya, pohon beringin ini. Jadi pohon beringin ini
uh, ada yang jagain ibu, kayak ibu-ibu lah, kayak kuntilanak lagi hamil, tapi posisinya pas lagi hamil itu pas mau ngelahirin meninggal, dua-duanya meninggal. Jadi suka nih sama apa namanya anak kelas sepupu. Iya, makanya pas diobatin itu kan gue percaya nggak percaya kan cara ngobatin kayak gitu. Merinding. Cara ngobatin gitu. Hai. Ada yang nemenin kah berarti? Lu jangan ngomong sembarangan lu. Udah tuh apa? Kan cara pengobatan gitu, gue percaya nggak percaya dah. Tapi posisinya gue ada di situ tuh nemenin juga buat ngobatin pas di Ciputat. Sama Pak Haji sama Bu Haji, dia masih saudara gue kan. Dan nih anaknya dipegang nih sama Bu Hajinya nih. Ceritanya, kenapa? Wah ini mah digangguin ini nih, digituin langsung. Nah yang gangguin ini yang nempelin langsung dipegang, langsung dibuang ke anak yang ngobatin. Jadi itu kayak anaknya buat mediasi, langsung masuk suara kuntilanak, langsung beda emang suaranya, langsung ketawa, kuntilanak tawa. Pas gue nggak mau ngeliat kan, tapi pas itu yang mediasi itu apa namanya, pas lagi kemasukan, anak ini diem, nggak nangis. Padahal mah dari awal itu pas datang nangis kejer. Terus pas udah masuk ke dalam anaknya ibu ini buat mediasi, kenapa? Kan ditanya-tanya. Kamu ngapain? Ya saya suka sama dia, sambil ketawa-ketawa gitu, Kak. Suara apa kuntilanaknya tuh sambil ketawa-ketawa. Ini saya suka. Saya kehilangan anak saya pas pas saya mau ngelahirin, saya sama anak saya nggak selamat lah, kata dia gitu. Tawanya gede gitu, kayak iya ketawa bener-bener, iya nakutin kan suaranya kan. Iya serem banget, gue langsung bener-bener kayak langsung melengking gitu kan, bulu kuduk gue langsung ih sumpah. Padahal gue nggak pernah percaya kan. Pas gue dengerin suaranya juga emang bener-bener beda. Suara yang orang ini gue tahu suaranya kayak gimana, gue tahu ketawanya dia kayak gimana. Pas udah kemasukan itu bener-bener beda, cewek, bener-bener kayak cewek centil dan bener-bener bandel dah. Kata bapaknya juga, ini nakal nih, lu mau pergi apa enggak, gue nggak mau, gue suka sama anak ini, kata dia gitu. Udah tuh nggak bisa, lu nggak bisa. Akhirnya diobatin udah segala macam. Udah pas ke apa namanya, pas besokannya tuh dia cuma disuruh udah kasih aja aqua di bawah pohon beringin itu, di aqua gelas. Udah kasih itu aja, nggak usah kasih yang lain, lu nggak usah ngasih kopi atau segala macam, udah kasih aqua itu aja. Udah dong, itu juga kok apa, aquanya nggak dibuka, ditutup gitu, belum di inin sedotan gitu, enggak. Itu di besokannya sama kakak sepupu gue ditaruhin, dan anaknya udah pas dari rumah itu nggak nangis lagi sampai sekarang. Sampai sekarang udah nggak nangis lagi. Dan gue saking masa iya sih dikasih aqua bakalan diminum gitu kan, pas gue ngeliat bener aquanya kosong, padahal nggak dibuka, nggak disedotin gitu. Wah gue nggak mau ikutan deh. Udah tuh akhirnya dibuang tuh sama kakak sepupu, yang penting udah nggak ganggu lagi, kata dia gitu. Udah tuh, nah gue duduk di bawah, sorry, gue duduk di kursi. Aduh, nggak takut kayak cerita-cerita horor gitu. Kaki gue ngerasa ada anget-angetnya. Gue duduk sampai begini. Biasanya suka ada yang iseng tuh kalau ada kolong iya, gitu. Makan tadi kayak ada angin makanya. Soalnya di sini jam 10.38. Setengah 11 malam. Tapi di sana ada kejadian gitu nggak, Kak? Di sini? Suka ada yang iseng nggak gitu maksudnya? Nggak ada sih. Normal. Nggak ada sih, nggak pernah ngalamin kayak gitu di sini selama di sini. Cuma kalau mimpi direp-rep gitu, masih suka direp-rep. Kayak itu gue ketawa, tidur tapi ketawa.
Ya. Jam berapa? Jam 5. Geli banget gue ketawa. Geli gitu, kayak gue nonton apa mungkin ya. Mungkin karena gue nonton apa gitu ya. Yang bikin gue ngakak gitu. Jadi pas tidur gue ketawa-tawa. Tapi pas gue sadar, ngapain gue ketawa? Gue tidur lagi. Nah, kalau yang spesialis di rep-rep itu adik gue. Pokoknya adik gue hampir tiap hari. Hampir tiap hari nih, dulu sebelum gue nikah tuh, gue tidur sama adik gue kan. Terus tiba-tiba pas dia bangun ngos-ngosan. Hah, kenapa lu bangunin gue? Dia marah-marah ke gue. Ya gue nggak tahu lu kenapa. Lu kan tidur, masa gue bangunin kan? Pokoknya, jadi tuh kalau abis kayak gitu tuh, dia kalau tidur kakinya tuh pasti ke badan gue. Jadi kalau gerak-gerak gue harus bangunin dia. Oh, Karena tanda. kalau kaki badan, iya tanda. Waktu itu nandain jempolnya doang gerak-geraknya, mana gue tahu. Orang sampai waktu itu pernah kak, dia tidurnya kayak miring gitu. Terus dia berhasil buat teriak-teriak tuh, manggil nama gue. Kirain gue tuh dia bercanda, karena kan dia orangnya iseng, bercanda tuh. Pas gue samperin, kenapa sih lu nggak jelas banget teriak-teriakan gue. Pas gue ngeliat dia lagi merem, lagi tidur. Gue langsung bangunin, gue tahu nih anak direp-rep. Dia parah banget kalau direp-rep adik gue tuh. Gue bangunin, bangun. Pas bangun, ngos-ngosan, bener-bener kayak, mana minum, gue mau minum. Aduh anjir, kata dia, kenapa? Ada yang mau masuk nih ke pinggang gue, bener-bener gede banget, serem banget, kata dia gue gitu. Lu abis dari mana emangnya? Kagak tahu, gue gak kemana-mana. Gitu. Kenapa? Itu suara apa tadi? Oh pintu, ada yang keluar. Dengar juga. Iya. Terus apa kata adik gue nggak pernah kemana-mana, Kul. Orang gue di rumah aja, kata dia gitu. Cuman emang ya gue tahu adik gue kalau tidur pasti selalu digituin. Waktu itu aja tidur di kamar bokap gue, dia tidur katanya anjir di depan muka gue. Itu dia posisi tidur tapi kayak bener-bener kayak mata gue kayak mau, kata dia tidur di kamar gitu kan. Terus gue tidur tapi gue ditindiin, dan itu makhluk mata gue merem, kata dia gitu. Mata gue merem tapi karena itu di luar kesadaran gue, mata gue melek, jadi kayak muka iya, dan itu muka bener-bener serem banget, kata gue serem banget. Itu direp-rep kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain itu kalau direp-rep. iya, padahal kata dia, gue udah baca surat apapun, gue baca semuanya nggak pergi sampai 3 kali, nggak pergi. Pokoknya kalau dia udah bangun pasti ngos-ngosan, udah ketahuan pasti abis direp-rep kayak gitu. serem juga. Nah ini kak, dulu pernah jadi dulu di kamar gue ini di samping kamar gue kan dulu tuh kakek gue suka tidur, terus juga tamu-tamu tidur, tempat buat sholat juga. Jadi itu padahal waktu itu habis direnov gitu kan, ubin-ubinnya baru diganti-ganti. Nah nggak tahu karena apa, gue juga nggak tahu karena apa itu ubin pada pecah-pecah gitu kan, pada pecah-pecah, pada retak semua. Itu tempat buat sholat. Waktu itu yang ngalamin itu kakek gue apa saudara gue yang lagi main gitu, lagi sholat, terus tiba-tiba di belakangnya dia kayak ada orang jalan kan. Kalau ubin, kalau ada ubin kan, kalau ubin pecah tuh orang jalan kan kedengeran gitu kan, suara ubin pecah. Kata saudara gue yang lagi sholat, anjir ini apaan, kata dia gitu. Gue lagi sholat masa iya diisengin, kata dia gitu. Karena waktu itu pernah ada yang lihat pojokan pocong lagi berdiri. Itu tempat, maksudnya sengaja dibikin tempat sholat biar pada aura negatif itu pada pergi gitu kan. Malah seneng godanya. Emang dasarnya udah iseng gitu. Iya, dulu aja pas kakak sepupu gue di atas,
Waktu itu dia habis sholat isya sambil ngaji, diketawain sama kuntilanak. Oh ya? Iya, jadi tuh rumah gue gitu sih, di setiap situ banyak jendela. Di atas aja gitu jendela, tapi nggak ditutupin. Kan kalau di kamar gue masih mending nih ada hordengnya. Itu nggak dibuka? Kalau di atas tuh, iya, maksudnya ditutupin doang, nggak ada kain-kain gini, nggak ada hordengnya gitu. Jadi kalau kita ngelihat, jadi kelihatan luar gitu. Nah ceritanya kakak sepupu gue itu lagi, pokoknya habis sholat isya dia baca yasin, diketawain sama kuntilanak. Udah nih dibacain terus, malah kayak ngeledekin gitu kuntilanaknya, tetap ketawa terus, malah iseng. Gue malah takut kalau Sama lagi kakak begitu. sepupu gini, iya makanya kata kakak sepupu gini, gua lagi baca surat, lu malah ngetawain, lu malah ngeledek gua, digituin. Udah tuh pergi langsung digituin, maksudnya maunya dikasarin gitu, kalau dibacain surat malah kagak kabur. Suwe banget ya. Kalau gue udah takut itu, makin tambah demen ya. Iya, nah iya, kalau di nggak tahu di rumah gue tuh kebanyakan kayak gitu. Nah pernah waktu itu kan tahun 2015-an deh nih, Ini rumah gue Kak, direnov. jendela lu hordeng goyang-goyang. Gue takut. Gue ngeliatnya goyang-goyang. Nah iya ya, ini gue masih buka, gue tuh kalau malam nggak bisa, pasti gue harus buka sampai jam 2 malam atau jam berapa gitu. Gila Itu lu. juga karena suka ngap gitu, kalau ngap males banget, harus Emang takut, dibuka, tapi ntar suka pada iseng intip. sih. Ah nggak, udah biasa. Pernah tuh kak, em, waktu apa namanya, kok gue lupa ya, di di rumah gue itu kan 2015 itu baru direnov. Jadi kan emang dulu tuh rumah gue yang arah belakang itu terkenal gudangnya yang rada serem, karena barang-barang peninggalan lama gitu yang masih disimpan sama nenek kakek gue kan. Nah setelah kakek nenek gue meninggal, itu ruangan gudang itu benar-benar dibobol, habis dibobol, dijadiin tempat, benar-benar tempat sholat, tapi tetap masih ada mesin air, masih ada mesin air. Nah ceritanya itu apa namanya, apa, saudara gue pas, pokoknya ini setiap saudara gue nginep nih, saudara gue nginep, pokoknya siapapun yang nginep di sini tuh, kalau apa-apa mungkin dia nggak berani cerita atau apa ya, kemanapun minta dianterin, sampai gue mau ke kamar mandi nih, anterin gue ke kamar mandi, ya udah gue di depannya, nggak bisa, lu harus temenin gue di dalam. Asli beneran kak, semua saudara gue kayak gitu dulu, dari dulu banget tuh kayak gitu, dari dulu banget. Nah pernah tiba-tiba, jadi di depan rumah gue itu sekarang ada warung itu warung kakaknya bokap gue, ada warung. Terus tiba-tiba kakaknya bokap gue tuh, ada orang nih jalan ke warungnya siang apa sore gitu. Terus tiba-tiba ngomong ke kakak sepupu gue gini, Nah tuh bentar, itu tadi yang bilang apa? tuh Wanda bilang tuh biasanya ada pegangan, atau bapak engkongnya itu biasanya punya punya pegangan gitu, jadi pada ngumpul. Mungkin kali engkong lu, kakek lu Kagak, agak ada. kakek gue nggak Atau ada. pegangan kan maksudnya punya punya ilmu atau apa gitu. Iya iya, tapi nggak. Ada ya? Nggak ada cerita-cerita Cuman keluarga. biasanya kalau misalkan ada keluarga yang punya pegangan, kayak misalkan nih kakek gue punya pegangan, meninggalnya katanya sih susah. Cuman waktu itu nggak, maksudnya meninggalnya itu bener-bener di depan mata gue kak, meninggalnya. Lancar. Ceritanya nih lancar, kayak
waktu itu gue mau masuk ke dalam kamar mandi, terus kakek gue nih keluar kamar mandi pas mau meninggal. Gue mau mandi, terus kakek gue tiba-tiba menanya kayak gini, ayah kamu mana? Udah nih gue jawab, tapi pas gue sampai kamar mandi kayak gue ngerasa tadi kayak ada yang ngobrol gitu sama gue, siapa ya? Gue bener-bener nggak inget kalau itu kakek gue. Nah, gue selesai mandi, nenek gue teriak dari kamar, bangun bangun pak, bangun gitu. Wah, kenapa nih? Kata nenek gue gini, tadi kakek gue tuh bilang ada kakak sama abangnya di pintu kamar. Itu sedangkan kakak sama abangnya itu udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Pak baru pada meninggal. Jadi tuh meninggalnya 1000 ke 100. Nah kakek gue tuh baru kakek gue tiba-tiba digituin. Kata nenek gue, iya katanya, udah nggak usah ngomong macem-macem, nggak ada yang datang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, digituin. Udah tuh terus akhirnya meninggal. Dari tadinya tuh pas ada Bu Haji yang tiba-tiba datang, ini masih ada nih, napasnya masih ada, cuman dari kaki menuju ke atas tuh udah dingin. Gitu. Itu emang nggak gampang, maksudnya gampang gitu meninggalnya, nggak susah. Tapi kalau misalkan kata teman gue itu bilang Wanda Prasetyo dibilang mungkin keris atau batu dan sebagainya. Nggak ada ya. Udah bersih. Mungkin kalau emang ada yang anak-anaknya pasti nemuin, tapi barang-barang udah pada nggak ada, barang-barang kakek nenek gue gitu. Mungkin nggak ada kali. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu juga sih. Waktu pokoknya tahun kemarin ada tuh, kan sekarang tuh yang tinggal di rumah ini udah bukan kakek gue lagi kan, anak-anaknya dari bokap gue, kakaknya bokap gue tuh itu. Terus apa namanya, waktu itu tiba-tiba ada ibu-ibu tuh yang tadi gue mau cerita, ada orang lewat terus ngobrol tuh, kakaknya bokap gue tuh nggak kenal sama nih orang. Ngobrol, terus tiba-tiba ngomong gini, iya ini rumah mau dijual, ini tuh susah, auranya nggak bagus gitu dong, kata kakaknya bokap gue. Ibu siapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Enggak, ini susah nih, tiba-tiba ngomong kayak gitu, auranya nggak bagus, banyak banget yang jaga, entah banyak yang jagain atau banyak banget yang nungguin, kata dia gitu. Banyak banget yang nungguin, itu baru banget kak, maksudnya baru tahun kemarin. Emang sih rumah ini kan mau dijual juga karena emang udah pada nggak, kakek nenek gue pada nggak ada, anak-anaknya udah mau jual aja. Kamarnya juga banyak. Cuman, kan iya, kamar kalau di bawah itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kamar, di atas 2, 4 di belakang, di dekat, sebenarnya tuh di belakang di dekat gudang sama mesin air itu ada kamar kosong. Nggak pernah diisi. Dulu pernah ada kakaknya bokap gue sama suaminya ngisi, karena suaminya meninggalnya juga tiba-tiba nggak ketahuan, lagi tidur dibangunin sama istrinya, bangun kok nggak ada napasnya gitu. Udah tuh kayak istrinya udah nggak mau nempatin, nggak mau nidurin itu, tapi nggak pernah ngerasain apa-apa sih untungnya. Emang bener-bener sekarang masih kosong tuh. Yang masih pantes rame. Iya orang kalau orang yang bisa ngeliat yang bener-bener rame banget, katanya rame banget. Cuman ya kita yang udah sering, maksudnya yang udah tinggal di sini sama hal gituan kayak udahlah gitu, kayak biarin lah, masing-masing aja gitu. Iya, masing-masing aja tuh. Karena emang daerah rumah gue kayak gitu, maksudnya bukan rumah gue doang. Ini rumah gue kan dari depan jalan itu, rumah kelima, rumah ketiga itu dulu angker banget karena dulu ada sumur, dan itu emang bener-bener sering banget
apa namanya, ada yang tiba-tiba keluar dari sumur. Itu tetangga gue. Emang pokoknya deretan dari rumah depan sampai paling ujung pasti banyak banget ceritanya gitu, bukan rumah gue doang. Cuman kalau yang di rumah gue emang udah dari dulunya emang udah serem kan berarti dong, maksudnya udah dari sebelumnya. Mungkin kita nggak tahu kan, atau mungkin dulu bekas kuburan dibangun rumah, atau mungkin apa, kita nggak pernah tahu. Iya, orang di depan apa namanya, ini kan rumah gue paling ujung, pokoknya ini gimana ya, kan lapangan, depan rumah gue lapangan, deretan lapangan itu sekolahan dulu angker, padahal itu sekolahan gue dulu. Ceritanya itu katanya sekolahannya bekas inian rumah sakit. Oi, lebih serem lagi rumah sakit. Iya, orang dulu banyak banget cerita. Gue aja nggak pernah, selama gue sekolah di situ nggak pernah gue ke kamar mandinya, karena selalu ada cerita-cerita yang lagi kencing tiba-tiba ada yang nemenin kayak gitu. Itu masih pokoknya masih deket rumah gue gitu, Kak. Itu gue kalau bekas rumah sakit yang pasti di mana-mana serem lah. Nah iya, nah yang sekarang semenjak apa namanya, jadi SD, dan di belakang SD itu ada TK. Nah TK-nya ini karena dari tahun kemarin karena lockdown, itu benar-benar udah jadi kayak nggak keurus, jadi kayak rumah kosong. Itu TK, jadi kayak rumah kosong, mainan-mainannya pada hancur semua. Terbengkalai semua. Iya. Pasti. Iya. Padahal dulu termasuk serem. Kalau ada yang lewat TK tuh suka ada yang mainin ayunan, weng, gitu-gitu. Lu di mana sih rumahnya? Banyak banget sih. Makanya, cuman apa namanya, rumah dari pas udah tahun kesini-sini tuh udah nggak ada yang kayak gitu-gituan, Kak. Berarti sederetan rumah lu emang udah angker, udah serem juga dong ya, daerah rumah tuh udah serem ya tuh. Jalanannya juga. Kampungnya kampung sehat, dan kampung kampung horor, kampung hantu. Iya, soalnya dulu di kebanyakan tuh di daerah rumah gue tuh, di jalan rumah gue tuh banyak pohon-pohon mangga gede gitu. Nah, itu kan katanya sarangnya. Gue nggak tahu tuh emang pohon gede. Waktu itu pernah nih ceritanya di awal masuk mau ke rumah gue itu kan ada masjid. Nah, masjid itu baru lagi dibangun, jadi masih kerangka-kerangka gitu deh, kayu-kayu. Bisa jadi tempat orang buang jin kali tuh tempat lu. Tuh ada yang bilang Mungkin, gitu. tapi dulu. Terus rumah lu ada masjid, Lu ada masjid terus. Kan ada masjid kalau misalnya masjid baru dibangun deh ceritanya tuh. Jadi masih kayak kayu-kayu gitu, Kak. Nah, ceritanya sebelum apa namanya, malam-malamnya itu ada tetangga gue tuh yang kesurupan gitu, depresi karena cewek, pernah tuh kesurupan gitu, kayak dia bilang karena diputusin lah, nggak jelas kayak gitu, diputusin. Besok paginya gantung di kayu masjid. Sorry, ini lu bersedia gak kasih tahu nama daerah Cipulirnya mana katanya tuh? Ada patokan maksudnya? Sudarma. Hah? Sudarma. Sudarma Wanda, udah dijawab tuh. Sudarma Raya. Gantung diri umur berapa dia? Ada kali, dia mah udah abang-abang gitu. Gantung diri. Udah. Masih muda lah ya? Iya, masih muda. Emang banyak banget gitu kejadian. Dulu aja pas gue masih sekolah, itu di depan sekolahan gue kan kuburan. Gimana nggak serem gitu, itu sekolahnya udah serem, depan sekolahan gue tuh kuburan kan. Waktu itu ada yang buang mayat di kuburan itu. Sekolah lu SMP? SD, pokoknya SD, TK. Buang apa? Buang sampah? Buang mayat. Umur berapa mayatnya? Bapak-bapak kayak gitu deh. Gue nggak, kalau ada yang aneh-aneh kayak gitu gue nggak mau lihat sih.
Itu di kuburannya tuh sering banget. Pokoknya dulu ini sih ceritanya dulu, karena sekarang udah nggak banyak yang ngerasain serem dulu itu Kak. Dulu emang bener-bener daerah gue tuh kayak bener-bener udah serem banget deh. Waktu itu aja ada orang cerita katanya mau ngelewatin kan ini jalan raya dari Cipulir buat ke Srengseng. Aku tahu, iya. Ya. Itu apa namanya? Pernah ngelihat ada kita mau lewat nih naik motor. Tiba-tiba di depan sekolah gue tuh ada yang jongkok. Rokok. Cowok lagi lagi jongkok gitu cowok. Ini orang lagi mau lewat. Pas udah lewat, pas dia baru sampai udah ngelewatin dikit, dikejar katanya. Nggak tahu itu orang atau apa, nggak tahu. Tapi gelap suasananya. Iya, ya lampu-lampu oranye. Ya lampu-lampu oranye, lampu jalanan. Itu ngebut. Iya pasti ngebut, takutan katanya. Orang pokoknya sering banyak yang buang mayat. Pokoknya ada yang apa namanya? Sering ada yang jadi tuh daerah gue tuh jalan raya ini ada delman gitu. Waktu itu tiba-tiba ada delman. Gak ada orang. Waktu delman nggak ada iniannya, delmannya doang. Gak ada jalan. Gak ada pakusir ya? Nggak ada. Kayak gitu. Sampai akhirnya tabrakan sama Kopaja. Tuh sering daerah rumah gue seringnya kayak gitu tuh. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang manusia udah pada berani gitu ya sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi makhluk-makhluk itu udah nggak terlalu kayak dulu kayaknya. Iya. Pelan-pelan mereka nyingkir hilang gitu kan. Iya. Tapi tetap aja serem lah sekarang. Gila di sini jam 11 malam. Gue udah ngerasa spooky banget di sini. Gue gak bisa lama-lama lagi. Tapi itu ada jendela ya Kak? Itu di belakang jendela, tapi jendelanya nggak bisa dibuka. Nggak asik dong. Keras gitu. Padahal udah gue buka itunya, kuncinya udah gue losin gitu, tapi nggak tetap. Kendorin ya? Udah gue kendorin. Oh ada yang nahan tadi? Oh semacam-macam Yuniska. Nggak semacam-macam. Gue nggak tahu kenapa dia nggak dibuka. Ntar gue coba, mungkin besok gue tanya sama agen. Iya. Oh iya Kak, tambahan. Boleh. Tambahan. Kan waktu part 1 di rumah Ninu, rumah Ninu yang sekarang itu kan Ninu udah nggak pernah lihat. Itu lu lewat, jangan bilang lu lewat itu. Sering gue lewat, soalnya kan itu rumah kakek gue ada di situ. Rumah kakek gue sering lewat. Nah, tante gue tuh suka cerita, dia tuh tahu kan rumah Ninu lurus belokan gitu buat menuju keluar. Itu sering dinongolin gitu, pocong lah, kuntilanak lah. Pokoknya jam 12 malam ke atas. Gue takut. Gimana nggak? Dulu gue berani banget lewatin kuburan. Ke rumah dia kan jalan kecil kuburan itu kan. Iya. Gue selalu lewatin situ, berani banget dulu. Sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa gue gila banget ya berani lewat ke depan kuburan. Iya. Apalagi sekarang rumah Ninu, tau nggak sama yang punya kontrakan, rumah Ninu tuh cuma dijadiin buat naruh tempat jemuran doang. Tempat ini yang dulu dijadiin tempat jemuran doang. Tempat jemuran, iya. Tempat jemuran, dan dia jadi ini yang punya kontrakan tengah. Iya. Yang di depan sini ada rumah, sebelah sini rumah Ninu. Dia sendiri. Dia cuma sendiri. Yang sebelah sini kosong, sebelah rumah Ninunya dijadiin jemuran. Jemuran doang. Gimana nggak serem gitu kan? Lu ada di situ gak waktu Ninu cerita ada yang ngintip karena lu pada berisik malam-malam ngobrol di depan rumahnya dia? Kayaknya waktu yang temennya Ninu itu, temennya Ninu digituin. Dia digituin. Yang dia bilang, Ninu jangan berisik gitu. Ada orang di rumah, iya, ada orang, itu ada gue. Ada lu di situ? Iya, itu ada. Ada juga waktu gue di situ, Kak.
gue di situ ya lagi pacaran dah tuh, gue sama cowok gue Nino, terus tiba-tiba uh, di atas rumah Nino kayak ada orang lari, bet gitu, terus kayak langsung ada ngelihat putih gitu, kayak ada orang lari di atas rumah Nino. Gue perasaan kalau ke rumah Nino nggak pernah, gue kalau ke rumah Didit nggak pernah namanya pipis. Gue tahan kalau bisa ditahan. Gue sering nemenin Nino kak di belakang. Lumayan. Ya kalau dia lagi kumat, Yun ayo Yun, takut gue Yun, kata dia gitu. Ntar gue nemenin, udah gue temenin, dia lagi mandi gue temenin, nyuci piring gue temenin. Itu benar gak? Jalur sepanjang pinggiran Kali Cipulir. Kali Cipulir. Itu beda, iya. Kali Cipulir. Dekat rumah lu itu? Kan Delman bukan di Cipulir, agak sebelumnya kan kalau dari... Masih sini ya, iya. BNI kan, BNI? Iya, benar. BNI kan, Dharma Wangsa BNI. Kan? Rumah sakit Avicenna tahu? Iya tahu. Itu di situ. Itu gue lahir di situ. Oh, lu di situ? Oh, iya. Ya udah itu dulu aja. Udah jam 11. Gue gak bisa tidur ntar. Oke, thank you banget Yuniska. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman horor nih kayak Yuniska nih ya. Ya, BNI. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman horor kayak Yuniska, baik. Kameranya dimatiin ya, Kak? Enggak. Lu jangan ada. Enggak, sumpah. Ntar gue screenshotin. Ntar gue screenshotin ke lu. Ada. Lu nggak usah macam-macam. Enggak, gue screenshotin. Ini suara lu ada tapi di sini lu pending. Kayak terputus. Bodo amat. Lu screenshot coba. Iya dah, oke. Boleh screenshot. Face lu aja serem banget. Melotot gitu. Enggak melotot. Asli, nanti gue screenshot. Gue udah screenshot, ntar gue kirimin ke lu, Kak. Demi apa lu jangan bikin gue merinding ah? Lu mah. Tuh. Ntar screenshot gue kirim ke lu. Oke, langsung gue closing aja deh. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman kayak Yuniska gini, nanti bisa share pengalamannya kayak gini. Nanti DM aja, baik yang langsung ketemu langsung sama setannya atau cuma dengar suara gitu nggak masalah. DM aja, nanti yang ceritanya menarik gue kasih gift card. Oke? Thank you Niska. Oke. Ya. Iya Kak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.